selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah memasak makan malam, Meishu kembali ke kamar Yuan untuk memberinya makan. Namun, awalnya ia sedikit gugup memasuki kamar Yuan karena takut akan suasana tidak nyaman yang masih melekat di tubuhnya. Yuan berhenti berlatih kultivasi begitu dia melihat Meishu berdiri di depan kamarnya. Beberapa waktu kemudian, Meishu mulai memberi Yuan 3 mangkuk sup. Setelah Yuan melahap ketiga mangkuk sup itu dengan mudah, Meishu dengan lembut menyeka bibirnya dengan handuk basah. "Izinkan saya membersihkan tubuhmu sekarang," kata Meishu dengan suara agak gemetar. "Oke." Meishu kemudian membuka kancing piyama khusus Yuan dan mulai menyeka tubuhnya dengan handuk basah yang hangat. Tubuhnya bahkan lebih ramping dan berotot daripada sebelumnya. Bagaimana sebenarnya cara kerja tubuhnya? Meishu bertanya-tanya dalam hati sambil menyekat setiap sudut dan celah tubuhnya sebelum beralih ke bagian bawah. Meishu menelan ludah dengan gugup sambil dengan hati-hati menyekat bagian bawah tubuhnya, berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kecelakaan seperti yang terjadi sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Meishu mengancingkan kembali bajunya sebelum meninggalkan ruangan untuk membersihkan diri. Sementara itu, Yuan kembali berlatih kultivasi. Setelah mencuci piring dan mandi, Meishu mengunjungi Yuan sekali lagi sebelum tidur untuk melihat apakah dia membutuhkan sesuatu. "Selamat malam, Yuan." "Selamat malam." Setelah Meishu tertidur, Yuan mulai menyerap energi spiritual di area. "Apakah karena kita tinggal di tempat yang lebih tinggi sehingga energi spiritual di sini lebih melimpah?" Yuan bertanya-tanya dalam hati saat menyadari bahwa dibandingkan dengan rumah lamanya, energi spiritual di tempat ini jauh lebih berlimpah. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Waktu berlalu begitu cepat saat Yuan tenggelam dalam kultivasinya, mencapai terobosan baru dan meraih peringkat prajurit roh tingkat 4. "Dengan kecepatan ini, aku akan menyamai tingkat kultivasiku di Cultivation Online," pikir Yuan dalam hati. Tunggu sebentar. Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika aku bisa menggunakan indera ilahi saat aku masih seorang prajurit roh di Cultivation Online, mungkin aku juga akan bisa menggunakan indera ilahi di dunia ini dengan tingkat kultivasiku saat ini. Yuan bisa merasakan detak jantungnya berdetak seketika setelah memikirkan hal itu. Bagaimana jika dia bisa menggunakan indera ilahi untuk melihat lagi? Dengan cara ini, meskipun dia tidak bisa bergerak, setidaknya dia bisa melihat sekelilingnya. Dengan pemikiran itu, Yuan segera mulai mencoba menggunakan indera ilahi. Mari kita lihat, indera ilahi. Yuan mencoba menirukan perasaan yang dia dapatkan saat menggunakan indera spiritual di Cultivation Online. Tetapi setelah mencoba selama beberapa menit tanpa hasil, Yuan menyerah untuk sementara waktu. Kenapa aku tidak bisa menggunakan indera ilahi? Apakah aku harus mencapai tingkat guru roh sebelum bisa menggunakan indera ilahi? Seperti yang pernah dikatakan Xiaoha. Yuan bertanya-tanya dalam hati. Sama seperti dia tidak bisa langsung naik dari murid roh menjadi prajurit roh tanpa pencerahan seperti yang dia dapatkan di game, mungkin dia juga tidak bisa menggunakan indera ilahi sampai dia menjadi guru roh. Atau mungkin aku hanya belum cukup terbiasa dengan indera ilahi untuk menggunakannya di dunia nyata. Aku harus berlatih di Cultivation Online setelah sarapan dan mencoba lagi nanti. Meishu bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan. Setelah memberi makan Yuan, dia pergi ke sekolah bersama Yuro sementara Yuan masuk ke Cultivation Online untuk melatih indera ilahinya. "Xiaoha, apakah ada trik untuk mempelajari indera ilahi?" Yuan memutuskan untuk bertanya kepada ahlinya sebelum melakukan apapun. Sayangnya, sama seperti pencerahan, indera ilahi adalah sesuatu yang secara alami dipelajari seseorang ketika mereka mencapai tingkat guru roh. Tentu saja ada para jenius yang mempelajari indera ilahi sebelum itu, seperti kakak Yuan. Orang seperti ini sangat langka, kata Xiaoha kepadanya. "Begitu, lalu adakah cara untuk melatih indera ilahi agar menjadi lebih kuat?" tanyanya kemudian. "Selama kau terus menggunakannya, kau akan meningkat secara alami. Meskipun ada metode untuk melatih indera ilahi seseorang, dan itu adalah dengan mengembangkan teknik soul." "Teknik soul? Apa bedanya dengan teknik kultivasi biasa?" Seperti namanya, teknik soul secara khusus melatih roh dan jiwa seseorang. Namun teknik-teknik ini sangat langka, dan bahkan teknik soul tingkat rendah pun bisa bernilai lebih tinggi daripada teknik kultivasi tingkat surga. Wah, barang-barang itu sangat berharga. Yuan terkejut mendengar hal ini. Tentu,
Meskipun relatif mudah bagi seorang kultivator untuk melatih tubuh fisik dan basis kultivasinya, tetapi melatih jiwanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan tanpa teknik yang tepat, ada kemungkinan besar merusak jiwanya. Resiko yang tidak akan berani diambil oleh kultivator waras apapun, karena jiwa yang rusak biasanya berarti kematian seketika, tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi, kata Xiaoha. Dan dia melanjutkan, melatih jiwa seseorang adalah hal yang sangat rumit yang membutuhkan kehati-hatian dan perhatian yang ekstrim, karena satu kesalahan saja dapat merenggut keseluruhan hidup seorang immortal pun sekalipun. Makhluk abadi dan reinkarnasi, apakah mereka benar-benar ada? Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meskipun para immortal abadi benar-benar ada, namun reinkarnasi di sisi lain, belum ada bukti kuat yang menunjukkan keberadaannya. Namun banyak jika bukan sebagian besar kultivator percaya pada reinkarnasi, kata Xiaoha. Begitu. Terima kasih Xiaoha. Aku akan melatih indera ilahiku dengan cara biasa, karena aku tidak memiliki teknik soul dan aku tidak ingin menyentuh sesuatu yang berbahaya tanpa pengetahuan lebih lanjut. Xiaoha akan membantu kakak Yuan, kata Xiaoha, lalu melanjutkan, duduklah dan aktifkan indera ilahimu. Yuan mengangguk dan mengikuti instruksinya. Setelah duduk dalam posisi lotus, dia menutup matanya dan mengaktifkan indera ilahinya. Sekarang, coba terus perluas indera ilahimu sampai kau tidak lagi bisa memperluasnya. Suara Xiaoha bergema. Beberapa saat kemudian, Yuan memperluas indera ilahinya hingga mencapai batasnya, merasa seperti seseorang yang mencoba meregangkan lengannya tanpa bergerak. Bagus, sekarang pertahankan kesadaran ilahimu seperti itu sampai kau tidak lagi mampu mempertahankannya, kakak Yuan. Ini akan meningkatkan daya tahan dan kekuatanmu sekaligus, kata Xiaoha kepadanya seperti seorang dosen. Yuan mengikuti instruksi Xiaoha dan mempertahankan indera ilahinya tetap aktif dan sejauh mungkin, hingga ia tidak mampu lagi mempertahankannya karena kelelahan. Sungguh melelahkan mencoba mempertahankan indera ilahi, jauh lebih melelahkan daripada menggunakan teknik kultivasi, kata Yuan kemudian sambil terengah-engah. Itu sudah jelas kakak Yuan, karena menggunakan indera ilahi membutuhkan lebih dari sekedar energi spiritualmu, karena juga menggunakan kekuatan mentalmu. Dengan begitu, kakak Yuan hanyalah seorang prajurit roh, sementara orang biasanya membuka indera ilahi mereka di ranah master roh. Dibandingkan dengan yang lain, kakak Yuan sudah jauh lebih unggul. Yuan mengangguk dan beristirahat hingga energi mental dan spiritualnya pulih sebelum mulai melatih indera ilahinya lagi. Dan dia mengulangi proses ini hampir sepanjang hari. Saat Yuan bersiap untuk keluar dari sistem, Feng Yuxiang kembali ke rumah. Aku kembali Tuan Muda, kata Feng Yuxiang, terdengar seperti anggota keluarga setelah seharian bekerja. Selamat datang kembali Feng Feng, terima kasih telah mengantar adikku ke tempat itu, kata Yuan padanya. Jangan khawatir Tuan Muda, saya senang bisa membantu Anda. Apalagi selama kontrak ini berlaku, semua milik saya adalah milik Anda, kata Feng Yuxiang sambil tersenyum. Lalu dia melanjutkan, bagaimana dengan temanmu yang lain yang berada di benua barat? Oh benar, namanya Mei Xu, dan saat ini dia berada di kota Tang di benua barat. Kota Tang? Oke, ingat. Seperti apa rupanya Tuan Muda? Ini akan sangat memudahkan karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tanya Feng Yuxiang. Bagaimana penampilannya? Yuan terdiam karena dia belum pernah melihat penampilan Mei Xu sejak kehilangan penglihatannya lebih dari 1 dekade lalu. Feng Yuxiang mengangkat alisnya dan beberapa saat kemudian ia berbicara dengan suara bingung. Tuan Muda, Anda tidak tahu seperti apa rupa teman Anda? Ya, sudah sangat lama sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Yuan dengan cepat memikirkan alasan. Oh begitu, lalu apa yang kau ingat tentang dia? Tanya Feng Yuxiang. Yuan memejamkan matanya untuk berpikir, mengingat kembali raut wajah Mei Xu saat masih muda. Dia memiliki wajah yang tampak bosan secara alami, atau lebih tepatnya dia selalu terlihat bosan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghiburnya. Kurasa kau akan langsung memperhatikannya, karena dia benar-benar menonjol, kata Yuan sambil mengingat wajah Mei Xu. Aku mengerti, Feng Yuxiang mengangguk dengan ekspresi agak bingung di wajahnya, karena dia tidak menyangka akan mendapatkan penjelasan yang canggung seperti itu. Dia akan menunggumu di pintu masuk kota, kata Yuan tiba-tiba. Pintu masuk? Aku mengerti. Sampai jumpa beberapa hari lagi Tuan Muda, jaga diri baik-baik, Feng Yuxiang berkata kepadanya sebelum berbalik dan meninggalkan rumah lagi.
Dua sayap berapi yang besar dan megah muncul di belakang punggung Feng Yuxiang, dan dengan satu kepakan sayapnya, Feng Yuxiang melayang bermil-mil jauhnya ke kejauhan. Sampai jumpa besok, Xiaoha. Sampai jumpa lagi, Kakak Yuan. Setelah keluar dari permainan, Yuan segera mencoba menggunakan indera ilahinya, tetapi sayangnya tidak ada hasilnya. Aku tidak seharusnya mengharapkan hasil langsung. Ini bisa memakan hari-hari, bahkan bulan-bulan sebelum sesuatu terjadi. Namun berapapun lamanya, selama ada kesempatan aku bisa melihat lagi, Yuan memotivasi dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian Mei Xu pulang ke rumah dan mulai menyiapkan makan malam. Saat makan malam, Yuan berkata kepadanya, "Mei Xu, temanku Feng Feng sedang menuju benua barat sekarang, dan mungkin dia akan sampai di sana dalam beberapa hari. Jika kamu punya waktu, masuklah ke dalam game dan lihat apakah dia sudah sampai." "Seperti apa rupa temanmu itu?" tanya Mei Xu. Dia wanita yang sangat cantik dengan rambut hitam panjang dan mata coklat. Dia juga mengenakan pakaian yang sepertinya agak terlalu kecil untuknya karena menempel di kulitnya, kata Yuan sambil mengingat sosok Feng Yuxiang dalam benaknya. Menempel di kulitnya, Mei Xu mengangkat alisnya, berpikir bahwa orang ini pasti mengenakan gaun tegang atau sesuatu untuk memamerkan badannya, tetapi Yuan terlalu polos untuk menyadarinya. "Aku mengerti. Aku akan mengecek game kapanpun saya punya waktu luang," kata Mei Xu berkata kepadanya. Setelah makan malam, Mei Xu pergi melakukan urusannya sendiri, sementara Yuan mencoba mengaktifkan indera ilahinya lagi. 1 jam kemudian, Yuan menyerah dan pergi untuk berlatih kultivasi. Keesokan harinya, setelah Mei Xu selesai memberi sarapan kepada Yuan, dia pergi bermain game sementara Mei Xu pergi ke sekolah. "Mari kita latih indera ilahiku hari ini juga." Yuan duduk dan cepat mengaktifkan indera ilahinya dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Namun beberapa jam setelah memulai latihannya, seseorang mengetuk pintunya memaksanya untuk berhenti sejenak. "Siapakah itu?" Yuan bertanya dalam hati sambil pergi membuka pintu. Berdiri di depan pintu rumahnya adalah seorang wanita muda yang cantik dengan wajah yang tampak familiar. "Halo Min Li, sudah lama kita tidak bertemu," kata Yuan tadanya. "Halo murid Yuan. Aku harap aku tidak mengganggumu," balas Min Li menyapanya. "Tidak kok, kamu baik-baik saja. Apa kamu butuh sesuatu?" tanya Yuan kemudian. Min Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku mendengar tentang apa yang terjadi baru-baru ini, dan bagaimana kau mengalahkan murid pengadilan luar terkuat ketiga, mengambil tempatnya di peringkat kekuatan. Selamat." "Jah, meskipun saya tidak berniat untuk bertarung dengannya, terima kasih," kata Yuan dengan senyum yang agak kaku. "Murid Yuan, kamu mungkin seorang prajurit roh dengan bakat luar biasa yang belum pernah terlihat di dunia ini, tetapi aku tidak akan menyerah untuk mencoba mengejar ketertinggalanmu," kata Min Li dan dia tiba-tiba melepaskan auranya, mengejutkan Yuan. "Kamu berhasil mencapai tingkat prajurit roh. Selamat," ucap Yuan memberikan selamat kepadanya dengan suara yang tulus. "Terima kasih." Entah kenapa Min Li merasa malu dengan ucapannya dan mulai merasa malu. "Bagaimanapun saya akan kembali berlatih sekarang. Nanti kita ngobrol lagi murid Yuan." "Oke, sampai jumpa." Yuan mengangguk. Min Li pun kemudian berbalik dan berjalan pergi. Setelah Min Li pergi, Yuan kembali ke dalam rumahnya dan melanjutkan latihan indera ilahinya. Namun kurang dari 1 jam setelahnya, dia mendengar pintu diketuk lagi. "Siapa lagi kali ini?" gumam Yuan sambil pergi membuka pintu. "Apakah Anda murid Yuan?" Kali ini seorang wanita paruh badan yang mengenakan jubah penatua sekte berdiri di luar pintunya. "Iya benar," Yuan mengangguk. "Saya di sini untuk memberitahu kepada Anda bahwa ujian murid pengadilan dalam akan dimulai besok pagi, dan Anda harus hadir di puncak Yuja sebelum matahari terbit atau Anda akan gagal secara otomatis." "Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya?" "Puncak Jiuk sebelum matahari terbit kan? Aku akan ke sana. Terima kasih," kata Yuan kepada tetua sekte. Tetua sekte itu meninggalkan tempat tersebut tak lama kemudian. Setelah meninggalkan tempat Yuan, tetua sekte itu menghela napas. "Ini pertama kalinya aku memberitahu seorang murid dengan cara seperti ini. Aku ini apa? Semacam utusan. Namun, ini adalah perintah dari seorang tetua berpangkat tinggi. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melakukannya." Setelah itu, Yuan kembali ke kamarnya dan bergumam, "Murid istana dalam ya? Aku agak ingin merasakan kehidupan sebagai murid istana luar lebih lama lagi. Tapi aku tidak yakin, apakah ada hal lain yang bisa kulakukan sebagai murid istana luar yang tidak bisa dilakukan oleh murid istana dalam?" Kakak Yuan adalah sosok yang luar biasa. Meskipun kau menyandang gelar murid istana luar, kau sebenarnya tidak diperlakukan seperti itu.
dan kau sudah terlalu kuat untuk mengalami perjuangan yang harus ditanggung oleh murid istana luar lainnya, kata Xiaoho kepadanya. Begitukah? Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali, Yuan menghela napas. Begitu kakak Yuan pergi ke alam surga atas, tempat terdapat lebih banyak jenius, kau mungkin akan mengalami kesulitan yang dialami sebagian orang. Atau mungkin tidak, karena aku sangat ragu seseorang yang berbakat seperti kakak Yuan akan kesulitan dalam hal apapun yang berkaitan dengan kultivasi. Bagaimanapun, aku akan mengikuti ujian ini dan menjadi murid pengadilan dalam besok. Untuk sekarang, mari kita terus fokus pada pelatihan indra ilahiku. Dengan demikian, Yuan kembali melanjutkan latihannya. Begitu matahari mulai terbenam, Yuan keluar dari permainan dan menunggu Meishu kembali. Tentu saja, dia mencoba mengaktifkan indra ilahinya lagi, tetapi tidak berhasil. Setelah makan malam, dia berkata padanya, "Meishu, aku akan tetap bermain game malam ini, karena akan ada acara besok pagi, dan aku tidak ingin membangunkanmu lebih awal dari yang sudah kamu lakukan." "Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kesehatanmu lebih penting bagiku. Kapan kau harus masuk ke dalam permainan?" tanya Meishu padanya. "Kau yakin? Aku bisa tetap bermain saja. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya aku melakukan ini." Tentu saja, Yurao juga menyetujuinya. "Jika nona muda juga mengizinkannya, maka," kata Meishu, lalu melanjutkan setelah jeda singkat, "Bagaimana dengan sarapan? Kau akan ketinggalan sarapan kalau begini. Hanya satu makan, aku akan baik-baik saja. Bagaimanapun, aku akan ikut bermain, jadi aku tidak akan merasa lapar." "Aku mengerti. Kalau begitu, selamat malam, Yuan." "Selamat malam." Setelah Yuan masuk ke dalam permainan, Meishu pergi melakukan urusannya sendiri sebelum tertidur. Di dalam permainan, Yuan menghabiskan sepanjang malam untuk melatih indra ilahinya. "Kakak Yuan, jangkauan indra ilahimu telah meningkat hampir belasan meter sejak kau mulai berlatih. Dengan kecepatan ini, tidak akan lama lagi kau akan melampauiku, kakak Yuan." Yuan menghela napas. Xiaoho menatap Yuan dan mengedipkan matanya dengan bingung. Jika Yuan berhasil mencapai puncak prajurit roh hanya dalam beberapa minggu, sebagai manusia biasa yang belum pernah berkultivasi, kita hanya bisa membayangkan apa yang bisa dia capai dalam beberapa tahun. Mungkin, dia bahkan bisa naik ke surga tertinggi dan berdiri di puncak alam semesta ini. Xiaoho tiba-tiba menoleh ke jendela dan berkata, "Kakak Yuan, matahari hampir terbit." "Oh benar, aku hampir lupa. Terima kasih sudah mengingatkanku, Xiaoho." Setelah Xiaoho masuk ke kalung, Yuan menuju puncak Jiuk yang hanya berjarak beberapa menit jika dia berlari. Sementara itu, di puncak Jiuk, sudah ada lebih dari 100 murid pengadilan luar yang berkumpul di sana. Semuanya bersiap untuk mengikuti ujian murid pengadilan dalam. Dan hanya beberapa menit sebelum matahari terbit sepenuhnya, Yuan tiba di puncak Jiuk, menjadi orang terakhir yang sampai. Dengan demikian, karena hampir semua orang di sana tiba beberapa jam sebelumnya, bahkan beberapa di antaranya tidur di sana sepanjang malam karena takut ketinggalan ujian, Yuan memang ditakdirkan menjadi orang terakhir yang tiba. Para murid lainnya mengerutkan dahi ketika melihat Yuan tiba tepat sebelum batas waktu. Dalam mata mereka, itu karena Yuan tidak cukup peduli dengan ujian. Itulah sebabnya dia bersikap seacuh-acuhnya. "Cih, kenapa orang seperti itu ikut ujian? Dia meremehkan kita semua dengan sikapnya yang seenaknya. Benar kan? Lihat, wajahnya yang tampak santai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman atau semacamnya. Lupakan saja dia. Orang seperti itu tidak akan lolos setengah dari ujian. Dengan kata lain, dia tidak akan menjadi murid pengadilan dalam. Wajahnya sudah terukir di jiwaku. Tunggu saja sampai aku menjadi murid pengadilan dalam. Aku pasti akan memberinya pelajaran tentang perilakunya." Bagi para murid pengadilan luar yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan menanggung cobaan tak terhitung untuk mencapai titik ini, menjadi murid pengadilan dalam adalah sesuatu yang sangat penting dan hormat. Dengan ujian murid pengadilan dalam, sebagai jalan suci yang akan membawa mereka ke posisi itu. Dan bagi seseorang untuk bersikap seacuh-acuhnya dalam ujian suci ini, adalah penodaan bahkan tamparan di wajah mereka. Setelah tiba di puncak Jiuk, Yuan sudah bisa merasakan suasana tidak menyenangkan ketika dia menyadari murid-murid lainnya menatapnya dengan serut di wajah mereka. Mereka tampak tidak senang. Apakah terjadi sesuatu? Atau mereka hanya gugup menghadapi ujian? Yuan bertanya-tanya dalam hati, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka marah kepadanya karena datang tepat waktu, karena itu sama sekali tidak masuk akal. Dan sementara murid lainnya hanya bergumam satu sama lain, salah satunya cukup berani mendekati Yuan dan berkata dengan keras, "Hei, kamu, siapa namamu?" "Saya, Yuan," jawabnya dengan tenang. Yuan? Kenapa nama itu terdengar sangat familiar?
Para murid di sana bertanya-tanya ketika mendengar nama Yuan. Ya Tuhan, dia murid harian luar yang baru saja mengalahkan harimau gila. Salah satunya langsung menyadari dan berseru dengan suara terkejut, membuat murid lainnya terpecah. Apa? Dia murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte, yang merebut peringkat ketiga dari Mad Tiger di peringkat kekuatan? Pantas saja dia berani bertingkah seacuh-acuhnya di ujian murid pengadilan dalam. Para murid luar di sana segera memahami keterlambatan Yuan dan merasa tidak terlalu tersinggung. Dia murid baru kan, yang baru saja bergabung dengan sekte? Kenapa dia sudah ikut ujian murid pengadilan dalam? Bahkan para jenius terbaik di sekte kita biasanya menunggu setengah tahun sebelum memutuskan untuk menjadi murid pengadilan dalam. Mungkin dia memang sangat percaya diri. Meskipun dia telah mengalahkan harimau gila, kau tidak bisa menjadi murid pengadilan dalam hanya dengan kekuatan mentah saja. Saat para murid bergumam satu sama lain, Yuan bertanya kepada murid yang berbicara kepadanya. Apakah kau butuh sesuatu dariku? Tidak. Aku hanya ingin tahu nama-nama orang yang akan mengikuti ujian bersamaku. Maaf jika aku mengganggumu, dan semoga sukses. Murid itu bersikap sangat rendah hati setelah menyadari bahwa dia berdiri di hadapan orang yang konon telah mengalahkan harimau gila tanpa perlu bersusah payah. Begitu, semoga beruntung juga untukmu. Yuan mengangguk kepada murid itu yang dengan cepat berbalik dan berjalan kembali ke tengah kerumunan. Beberapa detik setelah Yuan berkumpul dengan murid-murid lainnya, tetua sekte yang pergi ke rumah Yuan untuk memberitahunya tentang ujian muncul di hadapan mereka. Halo, murid-murid pengadilan luar. Saya Tetua Tantai. Semua yang hadir di sini yang mengikuti ujian, ikuti saya ke ruang ujian. Begitu Tetua Tantai berbalik dan mulai berjalan, para murid di sana mengikutinya seperti sekelompok anak itik. Setengah jam kemudian, mereka tiba di perbatasan antara halaman luar dan halaman dalam. Itulah aula ujian. Di sanalah seseorang keluar, entah sebagai murid pengadilan dalam atau tetap sebagai murid pengadilan luar. Tetua Tantai menunjuk ke stadion besar di kejauhan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di pintu masuk besar tempat ini. Begitu kita melewati pintu ini, baik Anda menjadi murid pengadilan dalam atau tidak hari ini, Anda tidak akan memasuki pintu ini lagi selama 1 tahun ke depan, kata Penatua Tantai. Jika mereka menjadi murid pengadilan dalam, bahkan jika mereka adalah jenius kultivasi, akan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun bagi mereka untuk memenuhi syarat mengikuti ujian untuk menjadi murid inti. Adapun mereka yang gagal menjadi murid pengadilan dalam hari ini, mereka harus menunggu 1 tahun lagi sebelum dapat mencoba ujian lagi. Tetua Tantai membuka pintu dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di dalam stadion yang berbentuk seperti lapangan sepak bola di dunia modern. Itu adalah lapangan luas dan lapang sepanjang 1 mil dengan beberapa gerbang di bagian ujungnya. Setelah mereka berada di tengah lapangan ini, Tetua Tantai berkata, "Untuk ujian, kalian harus lulus 3 tes." Lalu dia melanjutkan, "Untuk ujian pertama, kami akan menguji daya tahanmu dengan menyalakan dupa yang memiliki sifat beracun dan kamu harus melindungi dirimu dengan energi spiritualmu sampai dupa itu terbakar habis. Jangan khawatir jika kamu terinfeksi racun, karena kami telah menyiapkan penawarnya. Untuk tes kedua, kami akan menguji kemampuan bertarungmu dengan boneka latihan. Gunakan keterampilan bela diri terkuat dan terpengalamanmu padanya. Terakhir, kami akan meminta Anda bertarung melawan binatang roh sungguhan di puncak tingkat murid roh. Tentu saja, Anda harus mengalahkannya untuk bisa lulus." "Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai?" tanya Penatua Tantai. "Racun jenis apa ini, Tetua?" Seseorang mengangkat tangannya dan bertanya. "Racun dari ular menangis," kata Tetua Tantai tanpa ragu-ragu. "Apa? Ular menangis?" Para murid terkejut ketika mendengar nama itu, dan beberapa di antara mereka bahkan mulai gemetar dengan ketakutan. Racun dari ular menangis dapat membunuh siapapun di bawah level prajurit roh dalam hitungan detik, dan sebagian besar orang di sana hanya berada di puncak level murid roh dengan beberapa orang yang baru saja memasuki level prajurit roh. Bagaimana jika mereka meninggal sebelum memulai ujian kedua, apalagi menjadi murid pengadilan dalam? Terlebih lagi, meskipun mereka sudah memperkirakan ujian semacam ini karena pernah terjadi dalam ujian-ujian sebelumnya, sekte tersebut belum pernah menggunakan racun sekuat ini untuk ujian sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Melihat ketakutan di wajah para murid, Tetua Tantai berkata, "Jika kalian terlalu takut dengan racun itu,
kalian boleh berbalik dan meninggalkan aula ujian. Namun izinkan saya memberitahu kalian, bahkan jika kalian kembali tahun depan, racun itu tidak akan melemah. Bahkan, racun itu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Akhirnya, kuil Nagadora memutuskan untuk meningkatkan standar bagi semua murid. Mata para murid terbelalak ketika mendengar ini. Sekte meningkatkan standarnya? Mengapa mereka tiba-tiba melakukan itu padahal sekte tersebut tetap sama selama ribuan tahun? Apa yang menyebabkan perubahan ini? Anda punya 10 detik untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan atau tidak. 10, 9. Tetua Tantai tiba-tiba memulai hitungan mundur, membuat para murid semakin panik. 3, 2, 1. Setelah 10 detik, yang mengejutkan Tetua Tantai, tak satu pun dari para murid memutuskan untuk meninggalkan ujian. Baiklah, mari kita lanjutkan pemeriksaannya. Tetua Tantai menancapkan sebatang dupa berwarna ungu sepanjang 1 kaki ke tanah dan berkata, "Saya ingin semua orang duduk mengelilingi dupa ini." Para murid mengikuti instruksinya, dan beberapa saat kemudian, ke-12 murid itu duduk mengelilingi dupa ini. Ujian akan resmi dimulai setelah saya menyalakan dupa ini. Jika kamu teracuni, saya akan segera memberikan penawarnya, tetapi kamu akan otomatis gagal dalam ujian. Para murid menelan ludah gugup, dan mereka memperhatikan saat Tetua Tantai menyalakan dupa. Begitu dupa dinyalakan, asap ungu cepat sekali memenuhi area. Tetapi Tetua Tantai tetap berdiri tepat di samping dupa beracun tanpa rasa khawatir sedikit pun. Sementara itu, para murid dengan cepat mulai melepaskan energi spiritual mereka, menyelimuti tubuh mereka dengan energi spiritual agar asap beracun tidak dapat menyentuh mereka. Tentu saja, itu membutuhkan usaha yang luar biasa dan banyak stamina untuk mempertahankan kondisi ini. Dan para murid dapat merasakan energi spiritual mereka terkuras dengan cepat. Adapun Yuan, karena dia adalah prajurit roh tingkat puncak, dia memiliki banyak energi spiritual yang berlebih, dan dibandingkan dengan murid-murid lainnya, dia hanya perlu menggunakan sebagian energi spiritualnya untuk memblokir racun, karena energi spiritualnya jauh lebih kuat. Kakak Yuan, kau tidak perlu menggunakan energi spiritual apapun untuk bertahan melawan racun di level ini. Suara Xiao Hua tiba-tiba bergema di hadapannya. Selain itu, dengan kemampuan kakak Yuan untuk menahan racun, sesuatu yang dia peroleh dari mengkonsumsi inti monster laba-laba, racun ular menangis tidak akan berpengaruh padamu. Benarkah? Biar saya coba. Karena mempercayai perkataan Xiao Ha, Yuan berhenti berkultivasi dan menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual, membiarkan asap ungu menyelimuti tubuhnya. Xiao Ha benar, aku tidak merasakan perbedaan apapun. Yuan terkejut sekaligus senang mendengarnya. Namun ketika tetua sekte melihat ini, dia segera mengambil pil berwarna coklat dan melemparkannya ke arah Yuan. "Cepat makan atau kau akan mati." Tetua Tantai berpikir Yuan telah kehabisan kultivasinya dan terkena racun. Yuan tanpa sadar menangkap pil coklat itu. Tetapi dia tidak memakannya dan malah berkata padanya, "Tapi aku baik-baik saja." "Apa?" Mata tetua Tantai membelalak kaget setelah mendengar ucapan Yuan. Dan setelah diperhatikan lebih dekat, Yuan tampaknya tidak berontak sama sekali. "Apa yang sedang terjadi?" tanyanya pada diri sendiri. Yuan jelas terpapar racun ular menangis, tetapi entah kenapa, dia sama sekali tidak mengalami masalah. Apakah dia memiliki fisik unik yang melindunginya dari racun? Tetua Tantai hanya bisa memikirkan penjelasan logis ini untuk situasi Yuan. Namun, jika memang demikian, mengapa dia tidak melakukannya sejak awal untuk menghemat energi? Tetua Tantai memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal ini selama Yuan baik-baik saja. Simpan pil itu untuk berjaga-jaga jika kamu merasakan gejala apapun. Jika kamu merasa tidak enak badan atau sakit sedikit pun, segera minum pil itu atau kamu benar-benar akan mati, katanya kepadanya. "Saya mengerti." Yuan mengangguk dan kemudian duduk di sana dengan suasana tenang di sekitarnya. Meskipun mendengarkan percakapan mereka yang membingungkan, para murid lainnya tidak berhenti fokus untuk melindungi diri mereka sendiri, karena takut jika mereka kehilangan fokus bahkan sedetik pun, mereka mungkin akan gagal dalam ujian. 15 menit kemudian, dupa itu hanya terbakar setengahnya, dan lebih dari separuh murid yang ada di sana sudah basah kuyup oleh keringat. Tampak seperti mereka hampir tidak mampu bertahan. Tetua Tantai mencatat para murid yang menurutnya akan segera gagal, dan menyiapkan penawarnya terlebih dahulu. Semenit kemudian, murid pertama yang kehabisan basis kultivasinya sebelum seluruh dupa terbakar habis, dan Tetua Tantai melemparkan pil itu kepadanya. Murid itu tidak ragu untuk meminum pil tersebut, karena dia bisa merasakan kulitnya terbakar begitu asapnya menyentuh tubuhnya. Beberapa menit kemudian, beberapa belas murid menelan pil yang sama,
dan gagal dalam ujian. Dupa itu dinyalakan selama tepat 30 menit, dan pada akhir ujian, 51 murid gagal dalam ujian tersebut. Tersisa 70 orang ya, jauh lebih baik dari yang kuharapkan, jujur saja. Tetua Tantai mengangguk setuju. Kalian punya waktu 10 menit untuk beristirahat sebelum kita memulai ujian selanjutnya, kata Tetua Tantai kepada mereka setelah itu. Para murid segera duduk untuk mengembangkan dan memulihkan energi spiritual mereka. Saat para murid beristirahat, Tetua Tantai mempersiapkan ujian selanjutnya dengan menempatkan boneka latihan di tengah lapangan. 10 menit kemudian Tetua Tantai bertepuk tangan dan berbicara dengan lantang. Kalian sudah selesai beristirahat. Jika kalian terus beristirahat, aku akan langsung menggagalkan kalian. Berkumpullah di depanku. Para murid segera menghentikan kultivasinya dan berdiri setelah mendengar kata-kata Tetua Tantai. Beberapa saat kemudian, semua murid berkumpul di depan Tetua Tantai. Sekarang saya akan menjelaskan ujian kedua, kata Tetua Tantai sambil menunjuk boneka latihan berwarna silver yang tampaknya sedikit berbeda dibandingkan dengan boneka-boneka di area latihan. Sebagian dari kalian mungkin pernah melihat ini sebelumnya, tapi ini adalah boneka latihan khusus yang sebagian besar digunakan oleh murid-murid pengadilan dalam dan inti, karena mereka lebih tahan lama daripada yang ada di pengadilan luar, dan mereka memiliki fitur khusus yang memungkinkan mereka untuk mengukur seberapa besar kerusakan mereka. Begitu kalimatnya berakhir, Tetua Tantai berbalik dan meninju boneka latihan itu. Benturannya terdengar sangat kuat, tapi boneka latihan itu hanya bergerak mundur beberapa meter. Beberapa detik kemudian, boneka latihan itu mulai berubah warna dari silver menjadi kuning tua. Warna-warna itu akan menentukan seberapa besar kerusakan yang dideritanya. Ada 3 warna: hijau, kuning, dan merah. Hijau berarti kerusakan tidak mematikan. Kuning berarti mematikan. Sedangkan merah artinya kau bisa membunuh bahkan binatang roh tingkat prajurit spirit dengan serangan itu. Dan semakin gelap warnanya, semakin besar kerusakan yang dideritanya. Untuk lulus ujian ini, kau harus membuat boneka itu berubah menjadi kuning. Jelas Tetua Tantai.